Halo Sobat Genbi, selamat datang di Genbi Podcast. Oke, kita hari ini udah kedatangan nih kakak cantik ya. Luar biasa banget nih kakaknya. Sebelumnya kita udah open nih question and answer ya di Instagram kita terkait podcast yang bakalan kita buat hari ini nih. Nah, sekarang aku udah bareng sama Kak Sarah M. Rosel. Hai. Boleh Kak kenalin dulu Kak? Oke, nama aku Sarah Malina Rosel dan umur saya masih 24 tahun. Masih muda ya Kak ya. Oke, nah kali ini kita bakalan bicara tentang atau ngobrol-ngobrol nih chit-chat tentang wirausaha muda nih. Nah, tadi kakak udah sempat singgung sama kita kalau misalnya kakak itu umurnya masih 24 tahun ya. Iya. Nah, masih 24 tahun dan terbilang masih muda ya untuk menjadi seorang wirausaha, tapi itu lagi booming nih di Indonesia. Nah, teman-teman yang mau punya usaha nih di usia muda, buat kamu yang masih umur 20 tahun, masih bisa nih nonton podcast kita atau dengerin podcast kita. Nanti kamu bisa banyak belajar dari Kak Sarah. M-nya apa Kak? Maulina Rosel. Bukan Muhammad ya. Oh, bisa ya masuk ya. Oke, panggilannya yang enak Ocel aja ya Kak ya. Oke, Ocel. Bareng aku Luandro Pardede, kalian bakalan dengerin podcast Genbi kali ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Mungkin aku udah pernah sih dengar-dengar dan juga coba beberapa usahanya Kakak, apalagi yang di kuliner ya. Boleh nggak Kakak kasih tahu sekarang lagi ngejalanin bisnis apa aja? Kalau bisnis sebenarnya itu ada 4. Tapi yang 2 dia itu udah sama-sama makanan, cemilan. Oh, gitu. Karena hobi, sebenarnya bisnis ini aku jadikan hobi sih. Jadi kan aku suka makan, suka masak, jadi aku luangin, dan kebetulan beberapa teman itu suka. Oh gitu. Dan satu lagi itu baru buka floris, papan bunga. Oh, floris ya. Dan yang pertama kali bisnis aku itu sebenarnya di 22.cl itu. Oh, baju. 22 baju. Itu untuk bajunya unisex atau untuk cewek doang? Lebih umumnya sih wanita. Oh, cewek ya. Oke. Tapi aku juga lihat sih udah sempat search di Instagram juga tentang 22 yang mereknya dari Kak Ocel ini. Baju bagus-bagus teman-teman, nanti bisa dicek aja ya di Instagramnya. Nah, aku juga tadi kemarin tuh sebelum kapan ya? Hari Sabtu kalau nggak salah. Itu aku ada ke snack barnya Kakak. Snack bar ya namanya ya? Snack barnya nama tokonya, tapi nama umumnya itu Martabak Unyil Cel. Oh, Martabak Unyil Cel gitu. Ya sih, aku belum sempat sih untuk nyobain martabak unyilnya. Nanti deh aku coba martabak unyil. Tapi yang paling nendang itu mie-nya, mie pedas ya, mie padeh. Itu tuh. Jadi berapa lama nih Kak waktu Kakak untuk menjalanin bisnis ini? Apakah langsung sekali jadi gitu atau gimana? Ada prosesnya. Jadi waktu itu tamat SMA itu 2015 emang ditanya sama ayah mau lanjutin gimana, karena emang tipikal aku nggak mau kuliah dulu. Gitu. Pengen kayak mau cari pengalaman. Jadi mungkin basic udah ada usaha ya, misalnya itu bisnis, makanya saya coba aja dulu yang makanan, kata ayah saya kan. Terus coba dan ternyata mau buat yang beda, yang nggak ada, mungkin ada tapi nggak terlalu banyak. Makanya saya buka martabak unyil. Pertama itu martabak unyil gitu. Oh, untuk yang di food and beverage itu di martabak unyilnya dulu ya. Habis itu baru ada menu keduanya kue cubit. Kue cubit. Sebenarnya kan itu kue cubit itu udah ada juga umumnya, tapi saya buat lagi gitu. Dan ketiganya baru pisang. Pisang itu jujur saya terinspirasinya itu dari Rachel V-nya. Oh gitu. Dan belum ada di Pekanbaru. Dan saya buka, alhamdulillah sudah banyak tuh yang ikut. Lagi booming lah untuk di Pekanbaru ya. Alhamdulillah gitu. Jadi kayak terinspirasi juga buat teman-teman buka usaha itu. Dan yang keempatnya baru buka si mie padeh. Padeh itu, dan alhamdulillah banyak banget yang suka. Iya, aku aja suka sih
Iya nanti ya bisa sih kayak dibilangin bawa dong sini Mipadenya, masuk deh jokesnya gitu kan. Bener-bener aman-aman. Nah, untuk aku tertarik nih untuk yang karena banyak nih milenial, nih teman-teman kita kak sobat Genbi di rumah punya modal cuman sekian nih. Tapi dia bingung mau mulai bisnis dari mana dulu gitu. Kalau kayak kakak kan udah tujuin nih pasti udah ada planningnya dong. Nah kalau misalnya nanyain planning mungkin itu rahasia dari Kak Ocel sendiri mungkin atau mau dibagi atau gimana nanti? Boleh, pasti dikasih tips ya. Oh boleh. Karena bisnis awal emang nggak pakai modal sama sekali untuk di awal. Karena saya dulu itu di 20 itu modalnya kayak misalnya kamu mau beli baju saya, sistemnya harus transfer dulu. Jadi harus PO 3 atau 4 hari gitu. Jadi modal saya dari situ terkumpul dan itu jadinya ambil. Oh gitu. Jadi awalnya kita nggak perlu modal banyak ya? Iya nggak perlu. Yang penting modal awalnya tuh niat dan harus usaha juga. Gitu. Doa juga pastinya. Doa pasti juga ya. Oh gitu. Nah tadi aku sempat nyinggung nih kakak mulai berbisnis itu mulai tamat SMA. Yeah. Dan menjalani bisnis itu sebagai hobi. Ini lumayan unik ya teman-teman. Karena orang kalau misalnya nyanyi, dia hobinya nyanyi tuh. Dia jadi penyanyi. Dia baru bisa bilang kalau misalnya aku punya hobi nyanyi dan aku jadiin pekerjaan. Ini bisnis dijadiin hobi bisnis, hobi jualan, hobi makan, hobi. Kakak juga suka match and match baju berarti. Iya. Nah, dijadiin pekerjaan. Iya benar. Segampang itu. Mungkin bisa diceritain nggak? Sebenarnya kan sama kayak nyanyi itu kan sebenarnya hobinya dia suka nyanyi, terus bisa jadi penyanyi di kafe, jadi benefit juga kan. Iya. Sebenarnya itu ada hobi kita yang masih tersimpan. Kalau misalnya mau diluapkan, itu bisa jadi keuntungan buat kita. Gitu. Tapi Kak Ocel tadi bilangnya suka makan, tapi badannya proporsional banget, cantik gitu kan? Enggak juga sih. Sekarang udah agak. Aku makan satu mie pade kakak aja beratnya luar biasa. Makanya olahraga. Nah itu sih sebenarnya beratnya. Kita nggak boleh nyalahin mie pade atau makanan ya. Kita yang harus olahraga gitu ya, betul banget nih. Nah tadi kita udah aku udah nanya-nanya sama Kak Ocel terkait waktunya kapan, udah berapa lama. Terus mulainya dari mana, dari bisnis kecil ya. Nah nih, pasti dong dari 4 usaha yang udah kakak punya sekarang pasti ada problemnya. Pasti, karena setiap usaha itu nggak pasti jalan mulus. Ya, ada masalahnya itu up and down. Sebenarnya itu kalau usaha itu kita harus kuat mental juga. Oh gitu. Iya, karena kan kita nggak tahu nih jalannya. Apalagi ya kita ngomong yang fakta sekarang aja sama pandemi kayak gini tuh pasti banyak yang pengaruh dengan usahanya gitu. Tapi kita harus mikir nih apa ya buat meskipun pandemi tapi buat ini tetap up gitu dengan cara ya contoh kita buat lagi menu yang baru harus upgrade. Jadi kalau misalnya teman-teman sobat Genbi pokoknya kalau misalnya buka usaha itu harus upgrade gitu. Oh gitu. Jadi ya sih aku juga dengar dari Kak Ocelnya sendiri mulainya dari martabak unyil terus sebenarnya 22 dulu. 22 dulu. Karena gini, 22 itu karena akunya dulu tuh suka bergaya gitu. Jadi kayak sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi kayak teman-teman itu nanyain bajunya beli di mana, gini-gini. Jadi aku berpikirnya tuh kayak kalau mereka udah nanya-nanya ngapa nggak dijual aja sih gitu. Kebetulan itu harganya juga masih yang harga worth it. Affordable ya. Jadi kayak misalnya kita jual ambil untungnya kayak 30.000 itu udah mantep kan. Jadi kan udah dapat modal lagi nih. Lama-kelamaan alhamdulillah udah buka butik, udah punya barang yang udah stay langsung di butik dulunya. Itu kan saya harus nunggu PO ya. Dan sekarang tuh kayak Kak udah ada nggak baju ini? Sekarang udah ada, tinggal langsung ambil datang. Jadi kakak dulu waktu SMA, maaf nih kita out of topic nih. Kakak waktu SMA IPA atau IPS? IPS ya, berarti udah duluan mempelajari tentang ini ya, tentang ekonomi dan juga pembukuan lah ya. Pasti itu membantu banget untuk kakak untuk menjalani bisnis kakak ini. Nah problemnya tadi cuman problemnya pasti ada dan cara mengatasinya adalah bagaimana kita mencari atau upgrade atau nggak siapin mental juga. Siapin mental. Karena kan kebanyakan teman-teman kayak
maaf kayak nggak laku sehari gitu kan, mereka kan langsung kayak down, langsung kayak ya nggak mau jualan lagi lah, kayaknya nggak laku, nggak gini-gini. Sebenarnya nggak harus kayak gitu, harusnya kayak gini, apa yang kurang, kenapa nih bisa jadi nggak laku gitu. Jadi kalau misalnya nggak laku ya, kalau aku sih dulunya itu lebih kayak memasarkan ke teman-teman dulu. Jadi kayak teman terdekat dulu nyobain, mereka suka, pasti mereka juga bakal rekom ke teman-temannya lain, kayak gitu sih sebenarnya kalau aku. Jadi nggak melulu kita harus menyalahin keadaan. Benar. Dan ini ya, kita harus mawas diri. Iya. Ada nih yang kurang, harus kayak gitu ya harus Kak kayak ya. gitu. Mentalnya harus mental baja berarti. Berarti Kak Ocel ini selain cantik, Aduh. mentalnya baja. Yuk bisa. Kakak punya pacar Kak? Udah. Oh udah, aduh. Sobat Genbi, mohon Tahan dulu. maaf. Kamu sudah diganjal jalannya, nggak bisa deketin Kak Ocel lagi. Tapi kalau untuk dapat ilmu bisa dong. Bisa dong. Bisa. Pasti kita kasih. Oh iya, sharing luar buat biasa teman-teman. nih. Nah, kakak udah dari tamat SMA ya, berarti Iya. di umur 18 tahunan ya. 18 tahun, udah sekitar 6 tahun juga ya kakak Iya. berbisnis. Itu semangat dan juga prinsip apa yang kakak pegang nih? Karena banyak orang kayak yaudah jalan aja dulu, nanti bisa tuh akhirnya gitu. Kakak apa mungkin ada nih? Itu lagi karena saya jadikan ini hobi, jadi kayak selagi bisa dapat keuntungan ya udah saya jalanin aja dulu. Kayak contoh, alhamdulillah sekarang udah buka beberapa tempat, insya Allah bahkan ada cabang lagi untuk di Martabak Unyil gitu. Jadi karena ada asupan dari teman-teman, buka dong Kak di daerah Panam, ya udah kita buka Panam karena emang kayak kalau di sekarang ini itu kan di tengah kota ya, jadi Iya. kayak kalau di tengah kota kan orang yang di ujung itu ongkirnya berat. Orang ujung, hei kalian semuanya orang ujung. Jangan sedih, bakalan buka di Panam snack barnya Kak Ocel ya. Kita bakalan tunggu. Soalnya juga kemarin waktu aku ke snack barnya kakak, juga dibilang, abang orang mana kata ininya. Dan aku sukanya di snack barnya Kak Ocel ini ramah-ramah gitu loh. Alhamdulillah. Puji Tuhannya gitu ya. Jadi orang mana bang kata gitu. Aku orang Panam bang, makanya kesini ini baru pertama. Jujur kemarin baru pertama kan. Terus udah enak aja gitu kan. Makanan juga enak-enak gitu. Tapi mereka langsung bilang, oh bang tenang aja, nanti selanjutnya bang bakalan sering-sering kok, karena kita mau bakalan buka di Panam. Terus aku bilang, masih rencana kan? Aku bilang gitu. Enggak, udah ini kok, tinggal ini aja, tinggal pelaksanaan aja. Oh gitu aku bilang. Jadi aku udah mulai sih udah mulai cari-cari nih workspace. Pasti tempat Kak Ocel bakal jadi workspace nih, soalnya enak, adem deh soalnya gitu kan di situ. Makanannya juga banyak, food and beverage-nya gitu. Berarti prinsipnya tadi udah dijelasin ya sama Kak Ocel. Soalnya aku gini Kak, aku juga pernah nih coba-coba bisnis. Tapi awal-awalnya teman-teman aku tuh udah pada ini kan, udah pada ikutan gitu. Tapi kembali lagi yang kayak kakak bilang tadi, jangan nyalahin keadaan. Aku nggak nyalahin keadaan. Kenapa sih nggak lakukan ini gitu? Aku nggak mawas ke diri aku sendiri. Aku nggak mawas ke jualan aku, apa yang harus di-upgrade. Berarti itu inti dari pembicaraan hari ini adalah kamu harus bisa mawas diri dan punya mental baja. Oke. Nah, sekarang banyak orang yang bingung nih Kak tentang jati dirinya nih. Udah tamat SMA, mau kuliah, tapi nggak mau dibilang kuliah ikut-ikutan sama teman-temannya. Nah kakak nih salah satu orang yang luar biasa sih menurut aku, karena udah berani, ya aku mau cari pengalaman dulu, dan puji Tuhannya dapat ya pengalaman itu di berbisnis. Nah menurut kakak nih, apa aja sih yang perlu diperhatiin untuk anak-anak muda untuk memulai bisnisnya? Bisnis ya, kalau dulu tamat SMA emang dikasih pilihan sama orang tua. Meskipun sebenarnya orang tua pasti menuntut kita harus kuliah dulu, harus belajar dulu gitu biar dapat pengalamannya nanti gitu kan. Tapi kalau tipikal akunya sendiri emang udah langsung tegaskan kalau emang pengennya tuh dunia kerja dulu, pengen dapat pengalaman dulu. Jadi kalau misalnya kayak kuliah itu kan bisa 3 tahun lagi, 4 tahun lagi kan nggak akan putus ya kalau untuk di ini. Tapi pengalaman saat muda kita udah dapat pengalaman, jadinya enak gitu. Tapi bagaimana cara kita mencari pengalaman itu lagi ya Kak ya? Iya benar. Gitu. Kalau langkah yang dipilih Kak Ocel itu, dia langsung mau jadi bos tuh, dia punya perusahaan dia sendiri itu. Tadi aku udah denger nih kakak buat florist nih, toko bunga ya. Udah buka berapa lama Kak? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Di mana kalau kasihnya? Kebetulan kan di rumah juga. Oh, di rumah ada kantor juga, ntar bakalan ada di belakangnya itu. Oh gitu. Jadi papan bunga atau bunga? Papan bunga. Papan bunga. Oh papan bunga. Jadi teman-teman yang mau surprisein
pacarnya, temennya yang sempro atau yang kompre atau mau kasih wedding gitu kan. Wedding juga apalagi lagi hype ya sekarang, meskipun lagi ada pandemi tetap mau nikah nih orang-orang nih. Boleh pakai papan bunganya Kak Ocel nih. Affordable pasti, ya kan Kak? Amin. Nah, aku juga mau nanya nih, Kakak asli Pekanbaru? Asli Pekanbaru, lahir di Pekanbaru, tapi orang tua saya, bunda saya Minang, kalau ayah saya tadi itu Palembang. Oh, Palembang. Tapi tetap darah Minang juga. Aduh, berarti emang dari darah udah darah Minang banget ya? Orang Minang kan jago jualan nih. Iya, jago tapi jualan. sebenarnya nggak Minang aja. Tapi kalau gitu, misalnya emang anaknya itu udah berpikir untuk kekeh mau buat bisnis ya, mau dia Minang, Batak atau apapun, dia bakalan buka usaha juga. Oke. Nih Kak, tadi kita udah cari tahu nih, udah ada kulik nih dari Kak Ocelnya, prinsipnya apa? Udah dikasih tahu nih sama teman-teman. Sekarang kasih tips Kak buat sobat Genbi yang ada di rumah, yang pengen mulai bisnis juga nih kayak Kakak. Contohnya dia mau mulai dari bisnis pulsa mungkin. Nggak apa-apa. Karena dulunya juga saya itu semua usaha itu udah saya coba. Nggak hanya Bajung ini, tapi kayak itu lagi. Apa yang ada di diri kita jadikan hobi. Contoh tadi kayak saya suka bergaya, jadi baju apa yang saya pakai teman-teman jadi suka. Terus masak, jadi kayak coba-coba terus di storyin, teman-teman kayak nggak dijual aja Sar, jadinya dijual. Terus kayak misalnya makan cemilan, saya juga ada cemilan cel itu ya, cel Milidi. Ya, Milidi cel itu karena waktu SD itu saya suka cemilan Milidi. Pasti ke anak-anak dulu di tahun 90-an tahu nih dulu, Milidi. Anak-anak 90, sorry 2000. Tapi tahu juga kan Milidi. Tahu. Makanya saya tuh pengen kayak makanan dulu nggak hilang gitu aja. Jadi kayak bisa dikenang juga. Tapi Milidinya Kak Ocel ini luar biasa loh, packagingnya udah kayak yang luar biasa, package-nya mantap. Aku pengen beli tapi kemarin itu duitnya nggak cukup. Aduh. Maaf. Tenang, gitu. kita bakalan coming soon, bakalan buka tempatnya itu dengan harga yang mahasiswa juga. Jadi gitu. Dulunya itu awalnya itu packagingnya masih yang agak fancy ya. Agak fancy. Jadi sekarang itu upgrade tapi harganya langsung up. Oh gitu. Jadi tetap kayak misalnya tuh kayak mungkin teman-teman yang pengen coba bisa beli yang harga standar dulu. Misal kalau udah suka bisa beli yang harga yang besar biar lebih lama nyemilnya sambil nonton drakor. Iya, gitu. berarti selain kita harus mempersiapkan mental, terus ada juga usaha yang perlu modal. Kita juga harus memperhatikan kemauan dari customer kita berarti ya Kak ya. Prinsip-prinsip bisnis lah ya. Iya, bisnis harus kayak gitu, kita ngikutin apa maunya mereka. Benar yang dibilang customer adalah raja, pembeli adalah raja gitu. Iya, betul. Kita ngikutin sesuai kemampuan kita juga, jadi jangan terlalu dipaksain gitu. Jadinya kan nggak enak kan, maksudnya tuh terlalu enak bagi mereka, kita yang nggak enak kan, jadinya itu bisnis tuh harus berjalan dengan seiring. Nah tadi kalau kata Kak Ocel, pembeli adalah raja. Nah untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, jangan lupa juga sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Nah itu sebenarnya kata-kata mutiara ada ininya juga ya, bener juga ya ternyata ya Kak Ocel. Bener, kalau kita ngikutin ya, jadi kayak setiap ada question kayak gitu pasti kayak mikirnya, oh iya benar nih yang pembeli ada raja, oh benar ya gini. Tapi jangan jadi pembeli yang semena-mena, nggak bisa kayak gitu juga. Boleh ya. Kadang ada yang customer yang kayak kita nih jadi penjual, jadi mereka tuh berpikir gue bisa perbudak lo, bisa gini nggak bisa. Nah, ya. kita saling menghargai sebenarnya. Humanity humanity. Jadi teman-teman sobat Genbi, sobat Genbi kayaknya nggak kayak gitu Kak. Mudah-mudahan nih sobat Genbi nggak kayak gitu. Tapi kita bisa jadi orang yang jadi pionir ya, kayak Kak Ocel nih. Kak Ocel nggak ada pisang itu stick pisang ya, sate pisang itu nggak ada, belum ada di Pekanbaru. Kak Ocel pionirnya dan booming sekarang luar biasa di mana-mana. Tapi yang pasti masih Kak Ocel yang terbaik ya. Aku juga udah coba sih, enak luar biasa. Terima kasih. Masih nunggu nih. Aduh, buka lagi. Masih nunggu nih. Buka lagi nih. Nanti kalau misalnya ada apa, kapan-kapan kita sobat Genbi bisa ke ini, ke snack barnya Kak Ocel. Kita coba ada martabak unyil, ada mie pade. Mie padenya luar biasa Kak, enak banget. Itu Kakak sendiri yang masak sambalnya? Iya. Wow. Jadi, berarti emang betul-betul pandai masak ya? Alhamdulillah. Itu tadi kayak bilang tadi kayak hobi.
hobi dijadiin pekerjaan itu jadi kita enjoy ya untuk jalaninnya. Jadi kayak nggak ada beban. Dan itu makanya tadi ada kamu tanya tadi kayak kalau misalnya selama pandemi kayak gini nih apa bagus buka usahanya. Jadi kan kayak contoh selama pandemi kayak gini nih para ibu-ibu, para cewek kan pasti pada mager kan. Betul. Pengennya nonton drakor aja. Bisa buka usaha contoh kayak baju tidur. Terus kayak jilbab mau warna hitamnya ada 10 pasti mereka bakal beli lagi kan gitu. Jadi kayak ambil benefitnya aja. Bagaimana kita mencari dan mengeksplor ya Kak. Benar. Betul. Nah kita kalau kakak misalnya udah lihat nih di Instagramnya Genbi dan teman-teman yang udah nanya-nanya di Instagram story-nya Genbi, kita udah buka question box nih Kak ya. Jadi ada dari Mila Jamila. Kak, menurut kakak gimana soal teman yang suka minta harga teman ke usaha kita? Pasti tuh. Kadang-kadang kakak dari kawan-kawan juga ya, dari ke teman-teman. Jadi, Sarah apa sih harga teman kali gitu ya? Bener. Nah, gimana nih cara kakak untuk ininya? Kalau aku sih kalau harga teman sebenarnya pastinya kita udah ngasih diskon. Tapi kalau misalnya diminta lagi, itu bukan teman lebih tepatnya. Ya nggak sih? Iya. Kalau teman pastinya mendukung usaha kita dong, bukan malah menjerumus kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu itu bukan teman sih. Itu bukan temannya. Jadi harus pandai-pandai mencari teman. Karena usaha kalau misalnya semuanya harga temen, aku bisa bilang Kak Sarah aku udah temen kakak loh. Bisa deh mipadehnya yang dari harga 15.000 jadi 10.000. Aduh rugi bandar deh Kak Ocha. Gak usah temenan deh. Oke, ini ada yang kedua @Wiryawan Nasir. Nemuin usaha yang cocok sama kita itu apa aja sih Kak? Gimana caranya? Itu yang kayak tadi saya bilang, ngikutin apa kemauannya kita. Contoh kalau misalnya kita nggak mesti ya harus perempuan aja yang jual jilbab, cowok bisa loh kayak bisa menjualkan asalkan dia punya basic lagi penjualannya kayak gitu. Pokoknya sesuai apa kemauan kita aja sih, jangan terlalu dipaksa. Kadang ada yang pengen buka usaha tapi dia langsung meludak pengen modal tinggi, jadinya itu kan kita belum ada pengalaman tapi langsung up kan jadinya. Kadang dia udah nyiapin modal, nyiapin mental, tapi ketika udah dikasih ke situasi yang berat dia langsung down ya kayak. Benar. Itu sebenarnya yang harus dihindarin, soalnya kita harus tahu diri juga gitu loh, harus belajar juga kan bahwa sebenarnya pendidikan itu perlu. Maksudnya pendidikan tentang bisnisnya gitu mungkin harus didalamin lagi gitu. Apalagi kayak kita lebih baik memulai usaha itu dari nol. Jadi kita 0 ke 10 itu kita udah ngikutin tuh. Jadi kalau misalnya kita langsung ke 10 kita nggak pernah lagi nyobain yang nggak tahu nih 0 tadi itu kayak mana. Jadinya tuh kayak langsung yang ada stres gitu kan. Kalau misalnya kita ngikutin dari 0 1 2 3 4 sampai 10 itu yang ada kayak wah gini ya. Terus kalau misalnya kita nggak tahu ke depannya malah turun, kita jadinya tuh kayak enjoy, bukan yang kayak malah langsung stres ya. Meskipun ada stresnya ya dikit, tapi kalau misalnya kita dari nol pasti mikirnya oh kayak gini ya, oh dulunya aku kayak gini sih, bisa sih apa sih bagusnya lagi kayak tadi di upgrade. Oh menunya kayak gini makin banyak nih saingan kan kayak gitu kan. Kalau usaha kan banyak saingan, ya itu nggak apa-apa, rezeki nggak bakal tertukar gitu aja sih. Berarti selain yang udah kita bahas tadi itu juga kita harus jalanin proses dan belajar dari proses itu ya Kak ya. Benar. Oke. Ini ada dari @Cicilianuraini, susah ya saya namanya. @Cicilinuar. Aduh, @Cicilianuraini 12. Kak, gimana nih cara Kak Ocha memanage bisnis sebanyak itu? Wah, itu ya. Kalau memanage, alhamdulillah emang anaknya suka diribetin ya. Jadi kayak itu enjoy aja sih, kayak harus bagi waktu sebenarnya. Kalau misalnya kita ngikutin semuanya yang ada keteteran juga gitu. Kalau misalnya kita membagi waktu, misalnya yang ini dulu, yang keduanya ini. Misalnya nih aku dari pagi itu jam 9 sampai jam 12 itu buat martabak. Anggap buka butiknya jam 2 gitu. Dulunya itu saya emang gak ada karyawan gitu. Jadi kayak sekarang itu udah lebih enjoy lagi, udah bisa mana pergi nongkrong sama teman bisa, ada cara ini bisa gitu. Jadi kakak dari awal berarti kakak emang betul-betul mulai dari nol ya. Berarti mulai dari sendiri. Nomor 1-nya di jalan sendiri sampai nomor 3, nomor 5-nya baru pakai karyawan. Ya sih, kita selain upgrade ke
usaha kita harus upgrade ke diri juga. Kita harus memperbanyak relasi juga apa nih kurangnya kita nih, apa sih kayak gini ke depannya bagusnya gimana gitu. Nah, kira-kira nih Kak Ocel bakalan ada bisnis baru lagi nggak sih selain florist, food and beverage sama baju? Insya Allah ada, tapi stay tune aja. Oh, stay tune aja ya, coming soon gitu ya kan. Oke, mungkin yang terakhir ini kakak bisa kasih closing statement nih untuk teman-teman sobat Genbi yang ada di rumah nih, yang mau mulai bisnis atau yang sekedar masih mencari jati dirinya nih. Jati diri. Jadi buat sobat Genbi, kalau misalnya mau buka usaha, coba dulu cari jati diri kita. Jadi kalau misalnya mau mulai bisnis jangan ikutan, dia buka bisnis kita ikutan, jangan. Kalau bisa, kalau emang dari basic kita ada usaha bisa memasarkan, itu baru bisa kamu memasarkan. Contoh, mau mulai dari apa ya Kak? Katanya kan kalau misalnya nggak ada modal nih Kak, kalau misalnya tadi kayak aku bilang tadi, kalau misalnya kita nggak punya modal sebenarnya itu niat, keberanian, dan usaha. Kalau misalnya kamu tiga ini nggak ada, itu sama aja nihil. Jadi kalau misalnya kamu udah punya tiga ini, punya yang pastinya ya, karena kita sekarang lagi tren-trennya Instagram, betul. Sosial media, itu lebih baik kamu up di sosial media. Itu sangat membantu, berpengaruh ya, pengaruh. Jadi kalau misalnya kita udah dapat nih jati diri kita di usaha, baru kita lanjutin lagi. Udah dapat modal, jangan langsung yang udah dapat untung, jangan langsung puas, jangan lupa diri nih. Kadang kan banyak tuh yang kayak langsung foya-foya, visi foya, misi foya, visi misi foya-foya. Jadi ya itu, makanya jangan langsung lupa sama diri kita, jangan langsung puas, karena yang kayak gitu tuh yang malahan yang bakalan langsung down ya. Iya, langsung down dan merusak, jatuhnya tuh merusak juga. Yang ada kamu jadi kehilangan bisnisnya gitu. Jadi makanya lebih baik ikutin aja step by step. Iya, ikutin proses kayak Kak Ocel dari 0 sekarang udah di 100 ya. Ocel luar biasa banget. Aku terkesima nih cewek-cewek independen ya, udah punya usaha di umur 24 tahun, teman-teman. Jadi pembelajaran ya untuk kita semuanya. Aku di umur 20 masih mau 20 sih enggak. Udah mau 21 nih, masih belum kepikiran nih mau kemana. Tapi mudah-mudahan dari Kak Ocel bisa dapat pencerahan ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman dari kita sobat Genbi. Saksikan terus Genbi Podcast di channel YouTube dan jangan lupa follow Instagram dan semua sosial media Genbi, dan juga Instagramnya Kak Ocel di Sarah M Rosel. Ya oke. Nanti di situ semua udah ada di bawah ya. Oke. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, karena kita bakalan semakin semangat kalau misalnya teman-teman bantu kita dari sana.